Shalom, selamat pagi teman-teman. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk beribadah pada IHMPT hari ini. Sebelumnya, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan Mars PT. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak teman-teman untuk menenangkan hati dan pikiran. Kita mempersiapkan diri dengan kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan dengan lagu pembukaan dari Gita Bakti 164 ayat 1 dan 2. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai kami ya Bapa agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan Yesus, agar yang hamba sampaikan itu hanya berasal daripada-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, bertemu lagi kita di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan. Teman-teman silakan untuk mengambil Alkitabnya dan membuka dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Namun teman-teman, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam ibadah kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, Engkau membimbing kami, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik Tuhan, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau menuntun agar firman yang disampaikan seturut dengan yang Kau ajarkan, seturut dengan kehendak-Mu, dan dapat dimengerti oleh teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman, kita akan membaca Alkitab dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Amsal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Oke, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Oke teman-teman, yang mau disampaikan di sini pada Amsal 23:12 ini yang harus digarisbawahi adalah didikan dan pengetahuan. Didikan dan pengetahuan. Kalau membahas tentang pengetahuan, kayaknya ada deh Kak di Amsal 1 ayat 7 itu yang takut akan Tuhan. Nah, kita akan bahas itu teman-teman. Jadi, seperti yang kita ketahui, Amsal itu ditulis oleh Salomo teman-teman. Nah, Salomo itu kalau teman-teman baca di 1 Raja-Raja 3 ayat yang 1 Raja-Raja 4 ayat 32, 1 Raja-Raja 4 ayat 32 mengatakan bahwa Salomo telah menghasilkan 3.000 amsal dan 1.005 kidung teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir lagi, amsal itu dari mana sih? Dari bahasa apa sih sebetulnya? Nah, amsal itu teman-teman berasal dari bahasa Ibrani, mishal atau mashal, yang juga berarti adalah ucapan orang bijak, perumpamaan atau peribahasa tentang berhikmat. Nah, teman-teman, Salomo menulis kitab Amsal ini ya pasti ada tujuannya teman-teman. Supaya apa? Supaya kita yang baca, kita yang merenungkannya itu tahu sebetulnya apa tujuan-tujuan dari yang ditulis dalam kitab Amsal ini teman-teman. Teman-teman boleh buka dari Amsal 1. Amsal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-7. Itu adalah sesuai dengan judul perikopnya yang pasti, tujuan Amsal. Nah, tujuan Amsal ini ada 4 teman-teman sebetulnya. Nah, pada ayat yang kedua dan ketiga yang merupakan adalah tujuan pertama. Tujuan yang pertama itu memberi kita hikmat dan pengertian mengenai perilaku bijak, kebenaran, dan juga keadilan serta kejujuran teman-teman. Jadi tujuan pertama itu memberikan kita hikmat dan pengertian tentang perilaku bijak, perilaku kebenaran, keadilan, kejujuran, seperti itu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua teman-teman ada di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat itu supaya kita memperoleh pengetahuan dan juga kebijaksanaan. Lalu tujuan yang ketiga ada di ayat yang kelima dan keenam. Itu tujuannya adalah supaya orang bijak menjadi lebih bijak lagi. Dan yang terakhir yang terakhir itu ada di ayat ke-7. Di ayat ke-7 mungkin teman-teman dan juga saya sering banget nih dengar ayat ini. Mungkin juga menjadi salah satu ayat hafalan di sekolah maupun di gereja. Amsal 1 ayat 7 itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sama seperti bacaan kita di Amsal 23 ayat 12 yang harus garis bawahi adalah didikan dan pengetahuan. Nah, kok nyambung sih Kak sama kayak ayat ke-7? Nah, sebetulnya ayat ke-7 ini teman-teman yang merupakan salah satu tujuan dari kitab Amsal ini, itu merupakan landasan utama atau fondasi dasar kita teman-teman dalam kita beraktivitas, yaitu takut akan Tuhan. Jadi semua berawal dari takut akan Tuhan sendiri ini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan bahwa
takut akan Tuhan ini merupakan landasan utama, merupakan fondasi utama dalam kita beraktivitas, sehingga dengan takut akan Tuhan ini kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu seperti apa sih teman-teman? Nah, orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang mengenal Allah dan melakukan ketetapannya, ajaran-ajarannya. Nah, sama seperti Salomo, berarti Salomo adalah orang yang berhikmat, teman-teman. Kenapa demikian? Karena Salomo mengenal Allah. Kita bisa buka dari 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4. Nah, di 1 Raja-Raja 4 ini, 1 Raja-Raja 4 itu bagaimana Salomo menjalani kekuasaannya, teman-teman. Salomo menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di 1 Raja-Raja 3, di 1 Raja-Raja 3 itu saat dia mau pergi mempersembahkan korban di Gibeon, Allah menghampiri dia di dalam mimpinya Salomo, dan Allah menanyakan, apa yang kamu inginkan? Nah, di situ Salomo tahu bahwa Allah yang berbicara kepadanya itu adalah Allah yang menunjukkan kasih setia yang besar kepada Daud, ayahnya. Karena apa? Karena Daud hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Walaupun Daud melakukan suatu kesalahan, dan di situ Daud juga bertobat. Bertobatnya bukan bertobat sambal ya teman-teman ya, yang cuman tobat lakuin lagi, tapi ini benar-benar sungguh-sungguh bertobat, dan dia menjalankan sisa hidupnya bersama dengan Allah. Seperti itu teman-teman. Nah, Salomo tahu Allah yang menghampiri dia adalah Allah yang sama, dan menjamin kehidupannya bahkan sampai ke anak cucunya. Tuh. Di situ Salomo meminta pada di ayat 9, yaitu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatnya, dan dengan membedakan antara yang baik dan jahat. Jadi dia mau dia ingin Allah memberikan kepada dia mau Allah memberikan hikmat, Allah memberikan pengetahuan tentang baik dan jahatnya, sehingga pada saat dia harus menghakimilah, dalam hal ini menghakimi umatnya itu, dia tahu mana yang harus dilakukan, dia tahu mana yang ini loh ternyata yang harus dilakukan tuh seperti ini, seperti itu. Jadi itulah yang diminta oleh Salomo, teman-teman, kepada Allah, dan Allah melihat itu semua baik. Kenapa? Karena Allah melihat hati Salomo, teman-teman. Allah melihat apa yang dilakukan Salomo sehari-harinya. Allah melihat itu. Dia bertekun dalam ketetapan Allah. Dia mencintai didikan, seperti yang kita baca di Amsal. Dia mencintai didikan dan juga pengetahuan tentang firman Tuhan itu, teman-teman. Kenapa? Karena dia bergaul, teman-teman, dengan Allah. Karena dia melibatkan Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Dia melibatkan, bahkan dalam keputusan-keputusan yang diambil, Salomo itu melibatkan Allah, teman-teman. Makanya itulah caranya Salomo dapat beroleh hikmat itu sendiri, teman-teman. Bukan karena kekayaannya dia, bukan karena dia keturunan Daud, bukan seperti itu, teman-teman. Tapi Allah melihat bahwa Salomo sosok yang tekun dalam apa? Dalam, seperti tadi kakak bilang, dalam menjalankan ketetapan Allah, teman-teman. Dan juga teman-teman, Salomo itu melandaskan segala satunya seperti yang ada di di Amsal 1 ayat 7, yang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo, dia itu mencintai pendidikan. Dia itu tekun dalam pengajaran akan firman Tuhan, dan itu semuanya dilandaskan oleh takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan berarti, teman-teman, takut karena Tuhan itu galak, takut karena Tuhan itu serem, bukan, teman-teman. Tapi karena karyanya, karena rasa hormat kita kepada Allah, kepada Tuhan, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita diingatkan lagi, teman-teman. Kita diingatkan kembali pada bacaan kita Amsal 23 ayat 12, yang kita buka lagi Amsal 3 ayat 12.
Amsal 23:12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Jadi teman-teman, di sini sama seperti Salomo juga mencintai pendidikan. Di sini pendidikan yang dimaksud dalam kitab Amsal itu bukan pendidikan tentang ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah ya teman-teman. Di sini lebih cara kita hidup penuh dengan hikmat, hidup penuh dengan kebijaksanaan, dan teman-teman itu lebih pengetahuan dan didikan di Amsal ini lebih seperti itu ya teman-teman ya. Hidup dalam pengetahuan kita tentang bagaimana cara hidup penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan hikmat yang diberikan dari Allah. Seperti itu kita bisa dapatkan hanya jika kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita orang yang menjalankan ketentuan-ketentuannya, kita menjalankan perintah-perintahnya, dan juga teman-teman pastinya kita bergaul dengan Allah. Takut akan Tuhan itu bukan berarti sama seperti kalau nggak salah Kak Sukma waktu itu bawain, kalau teman-teman ingat, tentang takut akan Tuhan melalui kita menghormati orang tua kita. Nah, sama juga teman-teman, berarti di sini sedalam apapun pengetahuan kita, seluas apapun pengetahuan kita, kalau misalkan itu tidak dilandasi dengan takut akan Tuhan, itu sia-sia teman-teman. Jadi seluas apapun itu ya kita harus mendasarkannya dengan takut akan Tuhan. Kita harus mendasarkan pengetahuan kita dengan apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui apa? Melalui firman Tuhan ini teman-teman. Firman Tuhan ini bisa dibilang firman Tuhan ini itu ada tiga fungsi teman-teman, 3 fungsi dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah menurut kakak, firman Tuhan itu adalah petunjuk teman-teman. Firman Tuhan itu adalah arahan, guidance buat kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Lalu yang kedua itu firman Tuhan itu adalah merupakan jawaban atas apa sih? Jawaban atas semua yang kita alami dalam kehidupan kita teman-teman. Dari yang baik, yang tiba-tiba kok gini banget sih hidup gue kayak gitu, itu semua jawabannya ada di dalam Alkitab teman-teman, dalam firman Tuhan ini. Lalu yang ketiga itu firman Tuhan merupakan pedoman teman-teman, pedoman dalam kita menjalankan keseharian kita, dalam kita bersekolah, dalam kita melakukan aktivitas kita di gereja, bahkan itu juga guidance-nya adalah ya dari firman Tuhan ini teman-teman. Jadi cintailah pendidikan itu, pendidikan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang firman Tuhan. Kita harus menjadi teruna-teruna yang mau belajar, menjadi teruna-teruna yang mau terus mendalami firman Tuhan itu, mau menjadi teruna yang mencari tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan bagi sesama kita. Itu semua dalam firman Tuhan teman-teman, dalam Alkitab ini. Jadi jangan sampai kita Alkitab ini hanya ada di atas lemari kita lalu dibawa atau dibuka pada saat IHMPT atau ibadah rumah tangga atau ibadah bersama keluarga, tapi teruslah belajar tentang firman Tuhan. Karena apa teman-teman? Ketika kita terus mau belajar, kita terus mau menggali, kita terus mau mencari tahu kebenaran firman Tuhan dan dilandasi dengan takut akan Tuhan itu teman-teman, kita dapat menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, setelah mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini, landasilah pengetahuan kita, ilmu kita tentang firman Allah dengan takut akan Tuhan. Jadi kita lakukan firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita teman-teman. Dan karena kita sudah takut akan Tuhan, kita sudah memiliki kita sudah berhikmat, berarti kita tahu maksud dan tujuan dari firman Tuhan yang disampaikan, dan kita juga tahu apakah tindakan yang kita lakukan itu sudahkah sesuai dengan firman Tuhan gitu teman-teman. Oke, itu saja yang mau disampaikan pada hari ini. Teman-teman jangan berkecil hati walaupun kita masih terus lewat daring seperti ini, online seperti ini. Percayalah bahwa Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang indah nanti ke depannya, dan kita dapat ketemu lagi IHMPT-nya secara live, asik secara live. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan, cuci tangan yang rajin, lalu
bawa hand sanitizer, bawa tisu basah dan segala macam. Berhikmatlah kita dalam kita menanggapi pandemi yang ada di sekitar kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di tengah pandemi ini. Itu saja teman-teman. Selamat hari Minggu. God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sekalipun masa pandemi belum berakhir, Tuhan masih mengizinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkatilah pemerintah negara kami dalam memimpin negara kami. Berkati juga seluruh masyarakat dengan menghadapi keadaan ekonomi dan bencana alam di tanah air. Ya Bapa, kami berdoa agar masa pandemi ini bisa segera berakhir. Berkatilah supaya kami semua bisa tetap sehat, dan juga berkatilah dokter dan tenaga medis yang membantu merawat mereka yang terkena virus COVID-19 agar boleh sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Cinere Depok, dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bersuka cita karena berulang tahun, Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka. Tuhan berkati juga mereka yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Inilah doa dan permohonan kami. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini maka kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 3. Teman-teman, mari kita mendoakan persembahan yang telah terkumpul. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami bisa memberikan persembahan pada ibadah hari ini. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami berikan ini, kiranya berguna bagi pelayanan
di gereja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri IHMPT pada pagi hari ini. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 3. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh membimbing kami sepanjang kami beribadah. Kiranya Engkau memberkati ibadah yang boleh kami jalani ini Tuhan, dan kami telah mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami dapat terus menggali, dan kami dapat terus mencari tahu, kami dapat terus belajar mengenai firman-Mu Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan kiranya setelah kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, Kau membimbing kami sehingga dimanapun kami beraktivitas, kami dapat menjadi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan teman-teman terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.